Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Jelang Lebaran, jumlah keberangkatan di stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan hari ini. Sekitar 23.000 orang meninggalkan ibu kota melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kepadatan calon penumpang bahkan sudah terpantau sejak Jumat pagi hingga malam ini. Tingkat okupansi penumpang kereta api jarak jauh melalui stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir bahkan sudah hampir 100%. Dari data pembelian tiket, keberangkatan terbanyak dalam rentang waktu tanggal 17 sampai 23 April 2023. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada tanggal 19 hingga 21 April 2023. Sementara itu, arus kepadatan kendaraan pribadi di Pelabuhan Merak mulai terlihat. Antrean kendaraan di dermaga eksekutif. Antrean kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan ini dari hari sebelumnya karena sebagian karyawan sudah mulai mengambil cuti lebih awal untuk pulang kampung ke Pulau Sumatera. Diprediksi puncak kepadatan di Pelabuhan Merak akan terjadi tanggal 19 hingga 21 April. Saat ini ASDP sementara masih mengoperasikan 32 kapal besar. Dari macet aja mas, sama keramaian. Tapi ini udah mulai macet apa gimana? Kalau traffic ke pelabuhannya nggak terlalu sih, ini mau masuk pelabuhannya aja sih. Agak mulai rame. Udah berapa jam nunggu tadi? Dari habis maghrib sampai sekarang. Udah berapa jam? Sekitar 2 jam setengah. 2 jam. Sementara itu, Jumat malam jumlah kendaraan pemudik yang melintasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat meningkat dibanding hari kemarin, Saudara. Lalu lintas mulai dipadati pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mayoritas pemudik yang melintasi jalur ini adalah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Kondisi arus mudik di jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jumat malam terpantau ramai di Simpang Weru, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Sebagian pemudik yang mengendarai motor melakukan perjalanan pada malam hari. Tidak hanya itu, intensitas bus yang mengangkut penumpang juga tampak mulai meningkat. Ya, kita akan pantau bagaimana suasana arus mudik di Kalimalang, Jakarta Timur dan juga Tol Cikampek Utama. Sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV di Permadi di Kalimalang dan ada Tifal Solesa di Tol Cikampek Utama. Selamat malam rekan-rekan. Saya akan ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, kalau Anda berada di sana bagaimana kelihatannya gelombang pemudik malam ini? Apakah nampaknya sudah mulai dipadati? Saya melihat banyak pesepeda motor di belakang Anda. Ya Nitya, memang kalau untuk arus lalu lintas ramai lancar dari tadi sore, apalagi kalau tadi menjelang buka puasa memang banyak aktivitas. Tapi kalau dari pantauan kami memang masih didominasi oleh warga sekitar maupun juga warga yang baru pulang kerja terus mau kembali ke rumah. Karena kalau dari kita melihat ciri-ciri pemudik terutama yang menggunakan sepeda motor, biasanya membawa keluarga, kemudian juga membawa barang bawaan yang banyak, kami melihat hanya 1-2 saja. Yang lain masih warga sekitar yang beraktivitas seperti biasa. Untuk di jalur Kalimalang, untuk di jalur inspeksi Kalimalang, untuk jalur arteri memang diprediksi puncak arus mudiknya ini baru terjadi pada H-3 atau artinya sekitar tanggal 19 April 2023. Karena selain ini tadi ditegaskan oleh Wadir Lantas Polda Metro Jaya melalui pesan singkat, dari tahun-tahun sebelumnya H-3 memang biasanya menjadi puncak. Kemudian kalau kita lihat juga untuk cuti bersama pada tahun ini memang jatuh dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Artinya menjelang hari libur bersama itu, para pemudik terutama yang menggunakan motor baru akan melalui jalur arteri ini. Ada beberapa titik yang perlu diwaspadai oleh para pemudik yang akan menggunakan sepeda motor ataupun juga melalui jalur arteri Kalimalang. Misalnya untuk di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Simpang Jalan Ahmad Yani di area Cipinang Indah Mall, juga di Simpang Pangkalan Jati. Karena dari tahun ke tahun biasanya titik-titik itu menjadi simpul kepadatan. Nah, ada beberapa hal yang juga disiapkan oleh pemerintah untuk menyambut masa arus mudik, terutama juga untuk yang melewati Jalan Kalimalang misalnya. Kalau dari polisi akan menyiapkan operasi ketupat, nantinya akan menyiapkan checkpoint atau titik-titik posko di Kalimalang juga. Ada
6.500 personil gabungan kalau untuk di wilayah Jakarta yang diturunkan, juga untuk mengingatkan bagaimana keselamatan ataupun juga keamanan yang perlu diperhatikan, terutama juga kalau ada kemacetan nanti juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas, baik itu one way ataupun juga rekayasa lainnya, tapi akan dilakukan secara situasional. Kemudian kalau dari Pemda atau Pemkot Bekasi misalnya, juga mulai melakukan perbaikan jalan, menambah penerangan, terutama di Jalan Kiai Haji Nur Ali yang memang menjadi tanda kutip jalan favorit ataupun juga jalur yang akan dilewati oleh pemudik, kemudian juga akan menambah rambu-rambu lalu lintas. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemudik, terutama yang menggunakan motor. Memang imbauannya sebenarnya kalau tujuan mudiknya jauh atau kampung halamannya jauh, disarankan untuk menggunakan fasilitas mudik gratis dari pemerintah. Yang menggunakan kendaraan motor disarankan hanyalah untuk para pemudik yang kampung halamannya dekat, berada di perbatasan Jakarta, misalnya di area masih Jawa Barat atau masih di area Banten. Kalau jauh bisa menggunakan fasilitas mudik gratis. Kemudian juga disarankan untuk tidak membawa penumpang dan juga barang bawaan yang melebihi kapasitas karena dikhawatirkan akan menyulitkan pergerakan ketika mengemudi, dan juga untuk menghindari kemacetan, terutama tadi di puncak yang diprediksi pada H-3 Lebaran itu adalah mudik untuk hari-hari sebelumnya. Juga kalau kita lihat biasanya para pemudik yang menggunakan motor terutamanya melakukan aktivitas mudik berangkat dari rumah mereka setelah sholat isya, setelah tarawih sampai sahur. Untuk jam-jamnya juga ini bisa dibagi agar tidak terjadi kepadatan, terutama di menjelang hari raya ini dia. Oke, terima kasih Cindy. Jadi kalau dalam kota nampaknya masih kemacetan akhir pekan saja ya karena hari Jumat. Tapi bagaimana dengan di tol Cikampek Utama? Sudah ada Tifal. Tifal, bagaimana nih di belakang Anda? Apakah nampaknya kendaraan yang melintas ini memang orang-orang yang ingin mudik ke kampung halaman? Ya, nampaknya kami masih dilalui atau didominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan barang. Tifal, Iya, boleh diulang laporannya? Bagaimana pantauan di belakang Anda di tol Cikampek Utama? Ini situasinya masih dianggap normal, walaupun kemudian volume kendaraan terbilang sudah meningkat ketimbang hari normal. Kalau Jasa Marga sempat menyebutkan kepada saya bahwa pada hari normal itu lalu lalang kendaraan yang akan keluar Jakarta via gerbang tol Cikampek Utama ini jumlahnya 5.000 sampai 6.000 unit kendaraan. Tapi dari pagi ini, di Jumat pagi sampai sore hari, saya melihat atau mencatat itu jumlah kendaraan yang keluar itu bisa 14.000 sampai 16.000 lebih. Nah, kalau ditambah dengan data malam ini, jumlahnya bisa lebih dari 26.000 unit kendaraan. Betul bahwa sudah ada lonjakan, betul sudah ada peningkatan volume kendaraan yang keluar Jakarta via gerbang tol Cikampek Utama, kawasan Karawang, Jawa Barat. Namun dari otoritas kepolisian maupun Jasa Marga masih menganggap ini sebagai hal yang normal. Ini ditegaskan lagi oleh Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Bariza Sulfi, yang sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan pihak Jasa Marga sore tadi di kantor Jasa Marga sekitar gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat ini. Yang pada intinya polisi belum mendeteksi adanya potensi lonjakan volume kendaraan yang ujungnya berimbas pada kepadatan lalu lintas yang akan meninggalkan Jakarta pada momen 7 hari atau 6 hari jelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Sehingga yang kami pantau sepanjang siang hingga malam hari ini belum ada diskresi yang diambil polisi untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Nah, yang kami juga pantau di sini bahwa volume kendaraan yang naik ini kebanyakan dilintasi oleh kendaraan pribadi dan juga angkutan penumpang seperti bus. Tapi sekali lagi, antrean di gardu tol yang akan mengarah keluar gerbang tol Cikampek Utama ini masih terbilang normal. Belum ada hambatan berarti sehingga akses kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta menuju kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini masih terbilang normal. Walaupun kemudian dalam catatan pihak Jasa Marga kemarin sempat ditegaskan juga oleh Direktur Operasional Jasa Marga, peak hour ataupun juga momen-momen yang biasanya dipakai oleh para pemudik atau pengguna tol untuk melakukan
Kegiatan pulang kampung ini salah satunya adalah pada malam hari setelah berbuka puasa di rentang pukul 7 malam hingga pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tapi tampaknya untuk kondisinya hari ini belum berlaku dan sekali lagi ini kondisinya masih terpantau normal. Walaupun begitu dari otoritas polisi dan juga jasa marga masih akan tetap memantau ini secara berkala. Saat kemudian volume kendaraan ini sudah menunjukkan tanda-tanda menuju kepadatan yang berimbas pada ketersendatan lalu lintas, maka diskresi bisa saja akan dilakukan di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh beberapa pihak dalam surat keputusan bersama atau SKB yang dibuat oleh pihak Korlantas Polri, kemudian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk melakukan ruas jalan satu arah atau one way maupun juga ruas jalan lawan arus atau kontraflow. Ini yang kami pantau pada malam hari ini sehingga ini masih akan berlaku secara dinamis untuk arus kendaraan yang akan meninggalkan Jakarta lewat gerbang tol Cikampek Utama di kawasan Karawang, Jawa Barat ini. Nitya. Baik, terima kasih Tifal Solesa memantau langsung dari tol Cikampek Utama. Nampaknya memang jalur darat ini baru diprediksi akan mulai ramai tanggal 19 supaya tidak ada penumpukan begitu. Terima kasih Cindy, terima kasih Tifal untuk pantauannya jelang arus mudik 2023.